Saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Sabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah hanya Tuhan sumber sukacitaku. Kalau kita melihat tadi di ayat 9 bahwa dikatakan sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Tentu ini ada yang membuat Daud bersukacita, sehingga Daud berkata sebab hatiku bersukacita. Saudara kasih Tuhan, sukacita itu muncul pasti ada yang menyebabkan. Ada penyebabnya sehingga muncul sukacita di dalam kehidupan Daud. Bahkan juga dalam kehidupan kita, sukacita itu muncul pasti ada sesuatu yang membuat hati kita bersukacita, kehidupan kita sukacita. Kita percaya, saya percaya ketika doa kita dijawab, kita akan bersukacita. Kita mendapatkan sesuatu ataukah kita berhasil dalam melakukan usaha pekerjaan kita, ataupun studi kita berhasil, ataupun yang lainnya, mungkin kita akan bersukacita. Jelas ada penyebabnya yang menimbulkan sukacita itu. Bahkan juga orang yang mengalami sukacita pasti akan diekspresikan, baik itu melalui tindakan, yaitu mungkin tertawa, bersorak, melompat, bahkan juga sukacita bisa membuat kita menangis karena rasa haru itu. Saudara kasih Tuhan, demikian juga yang dialami Daud. Daud mengekspresikan sukacita itu dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Rupanya Daud mengekspresikan sukacita itu dengan memuji Tuhan. Bahkan juga di ayat 9 dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Rupanya Daud ini bersorak-sorak, jiwanya bersukacita, bersorak-sorak. Karena apa? Karena dia mengekspresikan sukacita yang dari Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, kalau Daud memuji Tuhan, bersukacita, pasti ada yang membuat Daud ini bersukacita. Ada yang Tuhan berikan kepada Daud sehingga Daud bersorak, sehingga Daud bersukacita. Kita mau melihat apa sesungguhnya yang telah Tuhan lakukan, yang telah Tuhan berikan kepada Daud, sehingga Daud ini merasakan sukacita yang luar biasa, sehingga dia memuji Tuhan, sehingga dia menyembah Tuhan, bahkan juga dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat yang 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Ada kata di situ, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Rupanya Tuhan ini memberikan nasihat. Ya, Tuhan memberikan nasihat berarti Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai kehidupan orang percaya. Tuhan juga menyertai, membimbing kehidupan saudara dan saya. Yang dialami Daud ini, ketika Tuhan memberikan nasihat, berarti ada penyertaan Tuhan, ada bimbingan Tuhan, Tuhan menuntun kehidupan Daud. Nasihat ini biasanya bersifat positif, di mana tujuan nasihat selalu mengarahkan kepada segala sesuatu yang baik, agar senantiasa yang kurang baik dapat diperbaharui atau dapat diubah agar menjadi lebih baik. Saudara kasih Tuhan, nasihat yang diberikan Tuhan kepada Daud ini sekali lagi bersifat membimbing, menuntun kehidupannya, menyertai kehidupannya, sehingga Daud selalu hidup berpengharapan kepada Tuhan. Daud selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Bahkan juga ketika Tuhan menyertai kehidupan Daud, Daud melihat, menyaksikan penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa, dan itu nyata dalam kehidupan Daud. Ayat 8 kita bisa melihat, senantiasa aku memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Saudara kasih Tuhan, penyertaan Tuhan membuat Daud dikatakan itu, aku tidak akan goyah. Daud menyaksikan penyertaan Tuhan, dia berdiri di sebelah kanan. Tuhan berdiri mendampingi Daud, menyertai Daud, sehingga kehidupan Daud dikatakan, aku tidak akan goyah. Ini juga yang menjadi pengharapan kita, agar senantiasa kehidupan kita di dalam menghadapi segala situasi apapun, kita tetap sanggup berdiri tegak bersama dengan Tuhan. Jelas bahwa yang pertama, Tuhan membimbing, menuntun, menyertai kehidupan orang percaya. Yang kedua, saudara Tuhan, di ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara kasih Tuhan,
Ayat 11 ini dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Rupanya Tuhan menunjukkan jalan kehidupan bagi orang percaya. Tuhan menunjukkan jalan kehidupan bagi Daud. Kalau dibawa ke zaman sekarang, bahwa senantiasa Tuhan menunjukkan jalan kehidupan kepada orang percaya, di mana sesungguhnya Yesus Kristus adalah penunjuk jalan bagi setiap orang, karena hanya Yesus satu-satunya jalan kepada keselamatan. Saudara kasih Tuhan, kehidupan itu sebuah proses yang harus dialami oleh semua manusia. Diawali dengan di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian bertumbuh menjadi manusia dewasa, dan kemudian menikah, bahkan ketika sudah menikah berkeluarga, pada akhirnya menuju kepada suatu kematian. Ini suatu siklus kehidupan di mana ada proses di situ. Saudara kasih Tuhan, Daud menyadari arti kehidupan. Daud memahami arti hidup ini, sehingga ketika Daud menyadari arti hidup ini, ternyata kehidupannya seperti orang Lewi, di mana di ayat 5 dikatakan, ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku, engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saya melihat, saudara kasih Tuhan, bahwa Daud ini menyadari bahwa hidupnya ini harus benar-benar mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dimana kita tahu ketika bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan, dimana 12 suku Israel ini semuanya mendapat tanah pusaka, tanah warisan. Hanya satu suku, yaitu orang Lewi, suku Lewi, yang tidak mendapatkan tanah warisan, dimana yang menjadi bagian atau tugas dan tanggung jawab Lewi ini adalah Tuhan. Mereka melayani di bait Allah, melayani pekerjaan Tuhan, membimbing, menuntun orang-orang Israel ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada Daud, jalan yang ditunjukkan kepada orang percaya, inilah sesungguhnya jalan yang harus kita lalui, jalan yang harus kita tempuh. Sehingga ketika tugas tanggung jawab itu dipercayakan kepada orang Lewi, dia mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Sesungguhnya Daud ingin kehidupannya ini seperti orang Lewi, di mana menyerahkan seluruh kehidupannya untuk tetap hidup berada di jalannya Tuhan. Sudah kasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah mengetahui jalan kehidupan itu, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Sebab itu pada saat ini, apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, yaitu jalan yang harus kita lalui, jalan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam pekerjaan kita, itulah yang harus kita kerjakan sampai nanti kita kembali kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang kedua ini berarti Tuhan sudah menunjukkan jalan kehidupan, yaitu jalan kehidupan yang menuju kepada satu kekekalan. Yang ketiga, saudara Tuhan, di ayat yang 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jelas ini berbicara masalah kekekalan. Tadi yang kedua, poin yang kedua tadi, sesungguhnya Tuhan sudah menunjukkan jalan kehidupan. Jalan kehidupan, ya, ini merupakan akhir dari jalan kehidupan itu. Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu kepada Daud, jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita semua. Akhir kehidupan itu berarti menuju suatu kekekalan. Entah itu orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya, semuanya akan kembali kepada kekekalan. Kehidupan kekal bagi orang percaya, kematian kekal bagi orang yang tidak percaya. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita wajib bersyukur karena kita telah mengenal jalan kehidupan yang membawa kita kepada kekekalan, yaitu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, apa yang saat ini kita jalani, apa yang Tuhan berikan pada kita, mari kita bersukacita, karena hanya Tuhanlah sumber sukacita kita senantiasa. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita, itulah yang bisa menjadi suatu berkat, sehingga hidup kita bisa terus diwarnai dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kesimpulan kita hari ini, saudara kasih Tuhan, hanya Tuhanlah sumber sukacita kita. Dia membimbing dan menuntun kehidupan saudara dan saya. Dia juga menunjukkan jalan kehidupan bagi saudara dan saya. Bahkan juga Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kebenaran firman-Mu hari ini membawa kami untuk kami diingatkan kembali. Sesungguhnya Engkaulah sumber sukacita kami. Engkau telah menuntun kehidupan kami. Engkau menunjukkan jalan kepada kami. Bahkan juga Engkau memberikan hidupan yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami ucap syukur dengan berdoa. Amin.
Salam selengkas Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.